Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kami, secara khusus buat sepanjang hari ini. Dan saat ini kami mau menyerahkan waktu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan, pimpin setiap hati dan pikiran kami untuk boleh memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam kitab Mazmur nomor 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-21 yang berjudul tentang Tuhan pelindung yang aman. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, karena di dalam namanya ada kuasa yang sangat dahsyat. Namanya adalah nama di atas segala nama. Dalam pemikiran orang Ibrani kuno, nama seseorang adalah gambaran dari pribadi orang tersebut kelak. Begitu pula dengan nama Tuhan yang adalah pewahyuan dari diri Tuhan itu sendiri. Dalam kita memuji dan memuliakan namanya, kita akan mengalami kuasa dan mujizatnya. Yohanes pasal 14 ayat 13 katakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Perlindungan yang aman dialami oleh Daud ketika ia berada di kemah Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur nomor 61 ayat ke-5 yang mengatakan, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya, biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Disitulah Tuhan hadir dengan segala otoritasnya. Daud berkata dalam Mazmur nomor 84 ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jelas tadi kita baca dalam Mazmur nomor 61 ayat ke-5. Daud benar-benar merasa aman dan tentram ketika ia berlindung dalam naungan sayapmu. Naungan sayap Tuhan. Tuhan menggambarkan dirinya bagai induk Raja Wali, sedangkan umatnya adalah anak-anaknya. Ulangan pasal 32 ayat 11-12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Bagaikan anak Raja Wali yang berlindung di bawah sayap induknya, demikian Daud rindu berlindung di bawah perlindungannya. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Mazmur nomor 91 ayat yang keempat. Perjalanan hidup Daud penuh tantangan. Namun ketika ia mengandalkan Tuhan, hidupnya terjaga, aman. Jaminan perlindungan bukan ia dapatkan dari hal-hal fana, bukan dari dunia, melainkan dari Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu di tengah dunia yang penuh gejolak,
yang tidak menentu ini. Mari kita lebih baik berlindung, bersandar, dan bernaung dalam kepak sayapnya Tuhan, daripada kita berlindung dan percaya kepada hal-hal dunia yang hanya sementara dan yang akhirnya membawa kita pada kebinasaan. Haraplah pada Tuhan, maka Ialah yang memberi kelegaan dan kepuasan dalam hidup saya. Dan kita semua belajarlah dari kehidupan Daud, yang kesenangannya bersandar dan berharap pada Tuhan. Maka engkau akan mendapatkannya dan menjadikan kita sebagai pemenangnya. Puji Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan menolong setiap kami untuk boleh memahami dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.